المرسلين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صادق الوعد الأمين. أما بعد, seluruh pimpinan NRA Group dan seluruh hadirin yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudara, keluarga besar NRA Group yang mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita buka dan kita awali kajian Jumat berkah pada pagi hari ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini kita berada pada Jumat kedua di bulan Muharram dan bertepatan dengan hari Asyura. Hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, hari terbaik dalam satu pekan. Bulan Muharram adalah termasuk Syahrul Hurum, 4 bulan yang dimuliakan selain Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya, tentu di luar bulan Ramadan. Dan Asyura adalah, apalagi kalau Asyura itu jatuh di hari Jumat, ya, hari ini Asyura 10 Muharram jatuh di hari Jumat. Tentu ketika kita melakukan amal soleh, kebaikan, maka itu akan dilipat gandakan, ya. Saya mau kasih tema hari ini, temanya segitiga emas. Ada segitiga emas. Ada 3 kata emas yang Allah sering gabungkan dalam Al-Quran dan tidak pernah dipisahkan satu dari yang lain. Ini kaitannya dengan bulan Muharram, awal tahun baru Hijriah. Apa itu segitiga emas itu? Adalah iman, hijrah, dan jihad. Kita bisa lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 118. Kemudian, maaf, saya salah, Al-Baqarah ayat 218 dan surah At-Taubah ayat ke-20. Saya ulangi, Al-Baqarah 218 dan juga At-Taubah ayat ke-20. Sebelum saya menyampaikan 3 kata emas yang Allah sering gabungkan, maka disebutnya segitiga emas itu. Dahulu sebenarnya bulan-bulan yang berdasarkan kalender Komariah atau bulan Hijriah itu sudah ada. Jadi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah itu dulu sudah ada dari zaman dahulu kala. Karena itu terkait dengan musim sebenarnya. Ramadan itu panas, ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Jumadil Tsani itu musim dingin pertama, kedua. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Rabiul Tsani kan musim semi pertama, kedua, dan dulu sudah ada. Hanya saja tahunnya belum ada. Makanya tahun selalu didasarkan pada peristiwa-peristiwa penting Nabi Muhammad, makanya disebutnya tahun gajah. Ada tahun badai alam, ada juga misalnya tahun ketika misalnya ada musibah atau bencana apa, itu yang disebutkan. Nah, tepat pada Khalifah Umar bin Khattab, ketika kita masih menggunakan kalender Masehi Januari, Februari, Maret, April, dan belum punya almanak Hijriah, almanak Islam, maka kemudian bermusyawarah para sahabat, apa kira-kira yang dijadikan momentum untuk penetapan tahun Hijriah itu, atau lebih tepatnya tahun Islam.
semua menyampaikan ide dan gagasannya. Ada yang mengusulkan kalender Islam sebaiknya dimulai dari Maulid Rasul, lahirnya Rasul 671 Masehi. Tapi ide ini kemudian tidak diterima oleh mayoritas sahabat. Mengapa? Karena lahirnya Rasul itu spesial buat Nabi. Maksudnya itu untuk Nabi, ulang tahun Nabi. Nanti apa bedanya dengan Masehi? Karena Masehi itu kan lahirnya Al-Masih Isa ibnu Maryam. Artinya dianggap gak kreatif, dan kedua gak ada sesuatu yang, karena Nabi lahir itu masih masa jahiliyah. Ya. Oh kalau gitu Yaumul Bi'tsah, hari diutusnya Nabi. Hari diutusnya Nabi ditandai dengan turunnya wahyu, yaitu ketika Nabi usia 40 tahun di bulan Ramadan. Itu mau dimulai sebagai kalender Hijriah. Ulama loh, itu kan hanya Nabi yang menerima. Turunnya wahyu itu nggak bisa ditiru. Kita yang bukan Nabi, bukan Rasul, nggak akan menerima wahyu, tidak akan berdatangan Jibril. Apa kira-kira momentum yang semua kita bisa? Tadi usulan pertama Maulid Rasul, lahirnya Nabi. Usulan kedua adalah Yaumul Bi'tsah, hari pelantikan, kira-kira gitulah, Nabi Rasul. Kemudian yang ketiga adalah Isra Mi'raj. Oh, Isra Mi'raj itu karena dia hari di mana kita diperintahkan sholat. Tapi lagi-lagi ditentang, Isra Mi'raj itu hanya Nabi yang berangkat ke Sidratul Muntaha ditemani Jibril. Kita semua nggak disertakan. Nah, momentum apa yang kira-kira semua umat Islam terlibat dan dia punya ibrah, punya pelajaran yang semua kita meneladaninya? Maka secara aklamasi, kalau dalam tarikh itu ada yang disebut dengan ijma' sukuti. Ijma' sukuti itu ijma' dia sepakat walaupun nggak berpendapat. Semua tidak ada yang menentang. Jadi kalau ibarat sidang paripurna itu tidak ada yang interupsi lagi. Ketika usulan dari Sayyidina Ali didukung oleh Umar bin Khattab dan diiyakan oleh Abu Bakar Siddiq, Khulafaur Rasyidin semua mengiyakan adalah hijrah, peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah dijadikan momentum tahun Islam atau almanak Islam, yaitu tahun 1. Jadi mundur kan, dihitung mundur lagi. Semua sepakat hijrah. Makanya kemudian tahunnya populer atau masyhur disebut tahun Hijriyah. Hijrah. Nah, Hijriyah membedai atau tidak sama dengan Masehi. Jadi sekarang tahun 2003 Masehi, Masehiyah itu berdasarkan hitungan Isa al-Masih, Januari, Februari, Maret, April dan seterusnya. Hijriyah, almanak Hijriyah, Muharram, Safar, wasallam selama lebih kurang sekitar 13 tahun ditolak oleh kaum musyrik, terutama mereka yang menjadi pembesar-pembesar Quraisy di Mekah. Ada 3 latar belakang yang menyebabkan dakwah Nabi ditentang bulat-bulat oleh mereka. Yang pertama adalah dari sisi akidah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad membawa ajaran Tuhan yang esa, paham monoteisme. Sementara mereka selama ini punya paham politeisme, Tuhan yang banyak, arca, berhala, patung, Lata, Uzza, Manata di sekitar Baitullah. Mereka Tuhannya banyak, Nabi Muhammad datang membawa Tuhan yang esa, tauhid pula. Dan tidak kelihatan. Mereka tentang bisa-bisa ini kamu membawa ajaran yang bertentangan dengan apa yang sudah dibawa oleh nenek moyang kita, maka ditentang. Yang kedua adalah ajaran egalitarianisme atau kesetaraan. Saat itu kaum jahiliyah menerapkan sistem kasta. Ada para pembesar, ada bangsawan, ada menengah, ada budak. Kalau dalam bahasa sosiologi ada disebut dengan bourgeois, proletar gitu. Kalau maaf teman-teman kita yang beragama lain, ada yang kasta Brahma, sebelum Sudra apa lagi?
nanti belajar lagi ya. Brahma bersudra gitu ya, sudra merendahkan gitu. Di zaman jahiliyah juga ada. Nabi Muhammad datang menghapus itu. Beliau membawa ajaran apa? Bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian insyaallah yang paling bertakwa. Bukan status sosial, bukan status ekonomi, bukan status darah, silsilah, bukan. Mereka keberatan dengan ajaran egalitarianisme, kesetaraan ini. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad membawa ajaran ekonomi non riba. Itu yang paling ditentang oleh para konglomerat jahiliyah saat itu. Mereka selama ini menerapkan sistem rente, bunga berbunga dan seterusnya. Tiba-tiba Nabi Muhammad datang dengan membawa wa ahadallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengizinkan, Allah melegalisasi jual beli, tapi mengharamkan riba. Mereka nggak bisa lagi mendapat keuntungan. Itu secara prinsip 3. Walaupun ada hal-hal yang lain, misalnya bahwa Nabi Muhammad itu bukan yang diharapkan, tiba-tiba yang lahir itu anak yatim, yang menjadi pemimpin, itu mereka menentang. Akhirnya dilakukanlah semacam rencana pembunuhan atas diri Nabi. Ya. Bapak Ibu kalau ke Mekah ada satu tempat namanya Darun Nadwa, posisinya adalah Babul Fatah dan Babul Umrah. Jadi kalau kita dari Hotel Intercon lurus itu 79 kirinya, sekarang menjadi tangga itu dua ada namanya Darun Nadwa. Sekarang masuk ke Masjid Abdullah sebagai pelayan kamu, kita sebagai tahu. Di situ berkumpul semua pembesar Quraisy dengan senjata lengkap. Ada yang bawa tombak, ada yang bawa pedang, ada yang membawa panah. Semua standby. Kita akan sama-sama kepung rumah Nabi Muhammad. Rumah Nabi Muhammad posisinya di dekat pintu Marwah, bab Marwah. Ketika kita selesai menunaikan sa'i belok kanan agak naik di situ. Semua sepakat. Semua perwakilan kabilah standby. Tujuannya apa? Agar nanti kalau Nabi Muhammad terbunuh, nggak ada yang bisa disalahkan. Semua kita terlibat. Ya kira-kira ada yang menjadi mata-mata, ada yang eksekusi, ada yang menangkap. Nanti kalau harus membunuh, ada yang membunuh. Jadi semua terlibat. Itu adalah salah satu makar pertama, salah satu siasat pertama dalam orang kafir Quraisy menghabisi Nabi Muhammad. Nah, orang-orang Muslim sudah ditugaskan oleh Nabi Muhammad. Ada yang berangkat ke Madinah bersama dengan Umar bin Khattab, ada yang mendanai, ada Utsman bin Affan, ada yang mengatur strategi, ada yang standby di rumah Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib, ada yang mendampingi Nabi, yaitu Abu Bakar Siddiq. Semua tugas Nabi, jadi semua terlibat. Maka hijrah itu momentum penting. Dan hijrah sempat dipertanyakan oleh para sahabat, wahai Nabi Muhammad, kenapa kita sesulit ini? Kenapa baginda nggak kontak aja Jibril, langsung bawa burung kita langsung ke Madinah? Seperti ketika Nabi Sidratul Muntaha dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa langsung naik ke langit ke-7. Kenapa kita serepot ini? Nah, Nabi Muhammad menyampaikan hijrah untuk diteladani umatmu. Islam lewat 3. Islam kita kan sholat ya, nggak harus terbang ke angkasa. Tapi Nabi Muhammad memberikan tugas-tugas ke setiap sahabat. Tugasnya apa? Kalau saja ada yang meleset tugas ini, celaka semua. Maka di situ kedisiplinan penting. Nah, maka kemudian ada hadis Nabi, idza wusdal amru ila ghairi ali famtadil sa'ah. Satu saja divisi bagian yang enggak komit atas tugasnya, berantakan semua. Maaf, misalnya bagian koper di bandara itu enggak amanah. Yang rusak bukan cuma itu, tapi seluruh bagian dalam korporat ini rusak. Misalnya gitu. Bagian tiketing misalnya satu aja nggak disiplin, atau bagian keuangan semua kena. Nabi Muhammad menekankan itu dalam hijrah ini. Semua tugas Ali standby di rumah. Dan dari sekian banyak yang berat itu ternyata Ali yang Allah puji dalam Al-Quran. Wa minan nasi may yashtari nafsahu ibtigha'a mardatillah. Ada orang-orang yang merelakan nyawanya demi keridhaan Allah. Itu Ali maksudnya. Ali tidur di tempat tidur Nabi dengan selimut Nabi di kamar Nabi. Tujuannya apa?
untuk mengecoh. Begitu orang kafir Quraisy semua sudah standby, ini saya ceritakan ulang lagi ya, dia pernah ikut umroh atau haji bersama dengan saya di bis saya pernah dengarkan ini. Jadi Nabi Muhammad itu kira-kira gini ceritanya. Di dalam rumah itu bertiga, Nabi, Ali, Abu Bakar. Kafir Quraisy di depan, siap siaga dengan senjata lengkap berdiri. Nabi Muhammad kemudian melintas. Nah, mohon izin dulu itu. Apa yang terjadi? Nabi Muhammad mengambil segenggam debu. Ada mengatakan pasir dilempar di hadapan orang kafir. Apa yang Nabi baca? Hafal. Sama-sama ya. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Surah Yasin. Allah jadikan dia terbatas di depan mereka, di kanan mereka, di bain aydihim wa min khalfihim, di belakang mereka. Pembatas ini. Bapak Ibu masih lihat saya? Masih. Karena saya udah baca ayat itu. Nabi Muhammad baca ayat itu, orang kafir gak lihat. Kenapa kira-kira? Oh, harus pakai debu. Kenapa gak lagi manjur ayat itu sekarang? Dulu kata kiai saya, ini ayat hipnotis. Nabi Muhammad baca itu lewat dalam kondisi genting dan beliau tulus ikhlas bacanya. Orang kafir gak lihat. Kalau Bapak Ibu baca bukunya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari atau bahasa sejarah tentang resolusi jihad, dulu pesantren Tebu Ireng Jawa Timur dijadikan markas para relawan-relawan, para pejuang-pejuang untuk melawan Belanda. Demikian juga ketika Bung Tomo, arek Surabaya yang dalam peristiwa 10 November itu mau mengepung Hotel Yamato, menurunkan bendera dan merobek birunya sehingga merah putih, itu juga ini amalannya. Baca ini. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Lewat lari. Belanda nggak lihat. Belanda nggak lihat. Banyak kesaksian gitu. Juga para penyusup mata-mata yang dia melintasi perbatasan menuju ke kamp-kamp pengungsian juga melewati. Belanda nggak lihat. Baca ayat ini, ikhlas. Dulu teman saya naik bis kota, ongkosnya kurang, baca ayat ini biar kondektur nggak lihat, lihat juga. Kenapa? Karena niatnya sudah. Jadi dulu kan kalau naik bis kota kan ada kondektur ya, kalau saya dibaca di kondektur itu jadi kita. Nah, ini satu-satunya peristiwa yang gaib kata ahli sejarah dalam peristiwa hijrah. Selebihnya normal-normal aja. Nabi Muhammad kemudian melintas lewat, nanti kemudian di Gua Tur, nah ini tanya panjang ya, di Gua Tur aman ketika 3 hari 3 malam, luar biasa kan, ceritanya masih ingat kan? Sahabat pada mengejar semua, dan sebenarnya ketahuan itu, padang pasir diinjak oleh onta dan orang, pasti ada bekasnya kan, ketahuan. Jadi cuma Nabi Muhammad saat ini mengecoh. Gua Tur itu selatan kota Mekah, sementara Yasrib atau Madinah itu utaranya kan. Nabi Muhammad ke arah selatan. Ini strategi mengecoh lawan. Jadi dibuat semacam arah yang mereka menduga kita kan ke Madinah. Sementara Nabi Muhammad ke arah selatan. Gua Tur. Singkatnya waktu itu sahabat sudah lewat semua. Nabi Muhammad Abu Bakar kemudian naik ke Gua Tur. Tinggi itu orang kafir ngejar. Begitu orang kafir buka rumah, gak ada. Yang ada Sayyidina Ali. Untung buka hordeng katanya dalam sejarah itu. Kalau hordeng gak dibuka, bunuh Ali. Betul dibuka Ali ya. Yang dicari Muhammad, yang dapat Ali. Mereka gak butuh Ali. Dan mereka masih segera dengan keluarga Abi Thalib. Maka Ali gak dibunuh. Mereka berbalik kemudian mengejar Nabi Muhammad. Nah, itulah baru ada cerita itu kalau nonton The Message ya, Ali Salah itu yang diperankan saya itu Anthony Quinn ya, itu luar biasa ya. Jadi ketika baru naik ke gunung tiba-tiba ada pohon menjalar, pasukan pecah. Mungkin ada orang. Kalau ada orang pasti terkoyak kan pohonnya. Kemudian sebagian pecah lagi. Mereka yang gagal perkasa itu pikirannya dihancurkan dengan yang kecil-kecil. Pohon menjalar itu kan sesuatu yang remeh itu. Begitu naik lagi, burung merpati bertelur. Kalau ada
udah telele itu kan. Di sana udah perhatikan sampai buat foto-foto. Semua pada mencar kecuali satu Suroko. Yakin ada Muhammad di atas. Suroko kemudian naik di mulut gua itu, pas tahu masuk ada apa? Sarah barang-barang. Bener yang tadi teman-teman pada pulang. Ini sesal saya. Padahal kata ulama itu kalau Suroko duduk ke bawah aja kelihatan kaki yang dibakar. Tapi beliau ke tengah. Saya nggak ada. Sambil kesal Suroko di atas kudanya pegang batu gede kepala orang dewasa, lempar masuk ke gua. Kencang sambil emosi. Harapannya kalau kena orang pasti ada aduh atau dek gitu. Kalau kena batu pasti nyaring. Dan ternyata dunia nyaring karena terkena gigi Rasulullah SAW. Terkena gigi Rasulullah berdarah. Rasulullah ketika tersenyum ada ayat la tahzan innallaha ma'ana. Demikian beratnya perjuangan hijrah ketika itu telah hidup dan mati. Maka kemudian para sahabat bersepakat dijadikan momentum ini awal mula tahun baru Islam, yaitu hijrah. Oke, kita kembali ke tema awal kita. Hijrah itu kalau kita lihat di Quran selalu ditempatkan setelah kata iman. Coba lihat tadi At-Taubah ayat ke-20 dan juga Al-Baqarah ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Dan orang-orang yang beriman, iman nomor satu, kemudian hijrah, pindah, wajahadu dan jihad. Suka kita artikan jihad itu berjuang. Fi sabilillah, di jalan Allah, bi amwalihim dengan hartanya, wa anfusihim dan jiwanya. A'dhamu darajatan 'indallah. Dia mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun. Itulah orang-orang yang faiz, yang sukses, yang berhasil, yang mendapatkan kemenangan. At-Taubah ayat 20. Jadi kunci kemenangan dalam agama kita menurut ayat ini tadi segitiga emas tadi. Percaya, pindah, juang. Iman, hijrah, jihad nggak bisa dipisahkan. Kalau dalam surah Al-Baqarah 218 disebutkan oleh Allah, mana tadi 218, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah yarjuna rahmatallah. Orang-orang ini mendapatkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baik, Bapak Ibu, saya ingin membawa 3 hal ini dalam konteks keseharian kita. Iman, hijrah, jihad. Tidak bisa dipisahkan. Dalam berinteraksi dengan sesama, baik itu hubungan muamalah, bisnis atau transaksional, ataupun hubungan berkeluarga, rumah tangga, suami istri, anak, istri A, anak, orang tua, maupun dalam bernegara, bersosialisasi dan segala macamnya, 3 hal tidak bisa dipisahkan. Satu, misalnya saya beri contoh dalam berumah tangga. Amanu artinya percaya. Kalau kepada Allah kan kita beriman. Nah, sekarang kita ke agama dulu. Kalau dalam beragama, begitu kita beriman pada Allah, maka kita harus move on dari keyakinan sebelumnya. Pindah itu namanya. Begitu orang beriman, asyhadu an la ilaha illallah, tinggalkan la ilaha, tidak ada Tuhan. Itu namanya Lata Uzza, Manata, ditinggalkan semua. Maka lihat dalam sejarah, semua sahabat yang sudah beriman pantang mundur lagi. Khalid bin Walid yang awalnya ketika menjadi panglima kafir selalu memenangkan peperangan. Begitu sudah muslim selalu memenangkan juga. Umar bin Khattab dulu kafir, bahkan maaf, ada yang lebih ini lagi redaksinya menyebutkan Umar bin Khattab dulu residivis, pembunuh, anak perempuannya dibunuh hidup-hidup. Nah, dia cerita Umar bin Khattab ya. Umar bin Khattab suatu ketika mau berangkat perang, istrinya hamil. Dia pesan, wahai istriku, kalau lahir laki-laki besarkan, rawat.
perempuan. Istrinya begitu melahirkan, perempuan, ibu mana yang tega membunuh anak kandungnya? Karena khawatir banget, akhirnya apa? Dikasihlah pakaian laki-laki. Umar bin Khattab perang berbulan-bulan itu, main pedang-pedangan, kuda-kudaan. Umar datang langsung, ada Umair, ini Umar Junior, latih pedang-pedangan, kuda-kudaan. Diajak ke padang pasir, tiba-tiba, Abi, aku pengen pipis, ketahuan lah. Jadi selamanya perempuan gali tanah yang tandus, gersak, panas itu, ditendang, anaknya diinjek, timpa bebatuan, dibunuh. Belum puas, tancapkan tombak, mengucur darah segar. Itu Umar bin Khattab. Kalau ingat itu Umar menangis terus. Tapi begitu bersyahadat, beliau luar biasa membela Islam. Itu namanya apa? Iman, kemudian hijrah, pindah. Saya pernah dimintain tolong untuk memandu orang bersyahadat dari agama lamanya. Saya bilang, Ustaz, setelah saya syahadat, apa yang saya lakukan? Hijrah, pindah dari tradisi lama kepada yang sekarang kita yakini, pindah. Nah, kemudian yang kedua dari sisi rumah tangga. Mohon maaf kalau sudah mengikat hubungan mitsaqan ghalizah, kita percaya dengan pasangan kita. Kalau amanu tadi konsep ketuhanannya beriman, kalau rumah tangga ya percaya, bukan berarti beriman. Saya percaya dengan istri saya, istri saya percaya dengan saya. Maka kalau saya pernah punya mantan, move on. Kalau saya pernah punya masa lalu, tinggalkan. Kalau saya pernah punya kisah lama, tutup. Makanya dalam film Habib dan Ainun, apa yang paling banyak hadis sedang masa lalu milik, masa depan milik kita berdua. Kira-kira gitu. Jadi kalau ada orang udah keluarga tapi masih ngomongin mantan, belum hijrah. Jadi kalau udah percaya, udah pindah. Saya percaya kamu membahagiakan saya, kamu percaya saya membahagiakan kamu, saya percaya kamu. Udah percaya jangan maaf, posesif. Ayah gimana? Udah nggak percaya namanya itu. Ngecek, tanya sana sini, kepo, itu nggak percaya. Udah percaya udah pindah. Ya. Pada serius banget pada punya mantan apa ya? Kenapa? Ya, oke. Tadi pagi saya baca di status salah satu mahasiswa saya itu ya, saya komen di balik kesuksesan orang pasti banyak mantan yang menyesal, kata dia. Saya pikir ada apa gitu di balik seseorang yang menyesal. Saya tinggal berhitung berapa mantan saya nyesel. Mantan majikan maksudnya. Bekerja, saya sering marah siapapun yang ikut dengan saya. Tapi tempat kerja mungkin kerjanya yang dahulu. Dulu waktu saya di sana nggak kayak gini, dulu kayak gitu. Kamu sekarang di sini apa di sana? Kalau di sini sudah di sini, pindah. Tanya Mbak Ati, saya paling marah kalau ada jamaah umroh haji pakai RRA, tapi nyebut travel yang sebelumnya dengan jelekin RRA di WhatsApp grup lagi. Dulu saya pernah pakai gini, padahal nama travelnya itu sudah ditutup ya. Saya nggak bilang kalau first travel nggak enak. Keceplosan tadi mah. Jadi jangan sekali-kali kalau kita sudah percaya nyebut itu. Nabi marah kalau ada orang-orang Muslim yang menyebut kekafirannya. Lata Uzza Manata. Udah iman. Setelah beriman hijrah, pindah. Nah ini kalau ada Bu Ati, saya mau sampaikan kalau ada orang bekerja di satu tempat, makan dari situ, ladang amalnya di situ, berbuat segala macam, tetapi tempat itu nggak betah, nggak pindah-pindah, apa namanya? Dalam bahasa agama munafik. Kalau nggak betah ya udah pindah. Nabi Muhammad nggak betah di Mekah ke Madinah, pindah. Makanya hijrah itu dua dimensi, dimensi ruang, dimensi waktu. Dimensi waktu pindah dari tempat nyaman yang nyaman. Kalau masih nyaman, aman, mudah, percaya dengan tempat berada. Makanya divorce, talak, cerai itu boleh. Kenapa? Kalau udah nggak nyaman, jangan dipaksakan. Walaupun hadisnya Abghadul halal 'inda Allah at-talaq. Perkara
hal yang Allah benci itu cerai. Tapi Allah halalkan. Kenapa? Dia tersiksa. Dan tersiksa cerai. Tapi kalau udah cerai, ya jangan-jangan begitu kita lagi aib, nanti viral ya. Aib yang lain, saya nggak bilang siapa-siapa ya. Terakhir apa? Wajahadu, amanu, wahajaru, wajahadu. Jahadu kalau dibuka dalam kamus artinya badlul wus'i, mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Kalau dalam bahasa kita suka terjadikan berjuang. Berjuang untuk agama barunya, apapun dia lakukan, bi amwalihim wa anfusihim, dalam surat At-Taubah ayat 20. Jiwa raganya serahkan. Jadi kalau saya sekarang sudah percaya dengan istri saya percaya dengan saya, kami hijrah merupakan mantan. Mari kita berjuang berdua untuk menghadapi masa depan. Mari kita mengerahkan segala kemampuan kita, mempersembahkan yang terbaik untuk pasangan kita demi masa depan, untuk anak-anak kita dan seterusnya. Kalau sudah hijrah ke tempat ini, udah berjuang ke tempat ini. Kalau sudah hijrah kepada muslim, berjuang membela muslim, membela Islam untuk saya sampai itu dalam penghabisan bi amwali wa anfusihim. Segitiga emas saya bilang tadi. Iman, hijrah, jihad tidak bisa dipisahkan. Jihad artinya berjuang sungguh-sungguh. Dalam konteks bermasyarakat juga kayak gitu. Ketika kita sudah percaya sama orang, udah percaya, dan mari kita sama-sama pindah dari orang sudah kita nggak percaya lagi dari masa lalu kita. Dan setelah itu mari kita rawat baik-baik hubungan itu. Jangan apa orang bilang itu habis manis, ya kalau ditelan maruk namanya ya. Udah jangan, kalau sudah nggak dapat orang langsung nggak kayak gitu dalam agama kita. Nah dalam konteks bekerja, saya cuma ingin menyampaikan satu hal. Jika masih percaya dengan lembaga ini, ayo kita pindah dari apa-apa yang dulu nggak baik menjadi lebih baik. Berjuang tentu ada apa tingkatan, tertinggi karena Allah, ya. Karena agama Allah. Tapi di bawah itu berjuang untuk mencari nafkah keluarga, dia juga jihad. Di dalam agama kita, semua yang kita lakukan kalau lillah itu dihitungnya ibadah, dikategorikan ibadah. Jadi kalau kita mencari nafkah kalau lillah karena Allah, untuk menghidupi anak istri, untuk biaya pendidikan anak, untuk kesejahteraan hidup, itu insya Allah dihitungnya jihad. Jadi jihad beda dengan qital. Nah, ini kalau bahasa Arab, qital dari kota layak dulu memang artinya membunuh. Qital itu peperangan. Kalau jihad, perjuangan. Dahulu kita diperangi, maka jihadnya ya dengan memerangi pula. Nah sekarang nggak ada peperangan itu. Makanya saya suka kalau ziarah ke Uhud, saya bilang Bapak Ibu jangan naik gunung Uhud. Kenapa? Udah nggak ada peperangan. Peperangan nggak ada, tapi perjuangan masih ada. Kita masih harus berjuang. Nah berjuang itu tidak selalu identik dengan perang. Tidak selalu harus dengan senjata. Saya sering sampaikan gini, kalau sekarang ini peperangan yang paling berat bagi umat Islam itu bukan angkat senjata, itu peperangan ada disebut dengan ghazwul fikri. Jadi ghazwul artinya peperangan, ghazwul fikri sama ghazwul ashkari. Kalau ghazwul ashkari perang melawan pasukan. Kalau ghazwul fikri itu perang melawan pemikiran, perang ideologi, perang citra, perang image. Dulu perangnya pakai senjata, sekarang perangnya cara melawannya adalah mengcounter mereka, membuktikan bahwa apa yang dituduhkan tidak benar. Contoh, Islam identik dengan misalnya terorisme, radikalisme, kekerasan, pembegisan. Lawan itu. Caranya tunjukkan Islam itu rahmatan lil alamin, Islam cinta kasih, Islam senang damai, Islam menebarkan kebaikan. Itu cara kita perang kayak gitu. Lawan itu. Islam itu katanya bakhil, tunjukkan Islam itu ramah, penyantun, penyabar, pemberi infak, dermawan, dan seterusnya. Itu cara perang itu. Nah, perjuangan dalam hidup ini nggak pernah ada selesainya. Nah, oleh karenanya para
sahabat tadi sepakat tahun yang dipakai tahun Hijriah, bukan peristiwa yang spesial Nabi, baik lahirnya Nabi, terima wahyu, Isra, Mi'raj dan seterusnya, nuzul Quran, bukan itu, tapi hijrah. Dan itulah kenapa akhirnya umat Islam menyebutnya sebagai tahun baru Hijriah. Nah, mengapa tahun baru Hijriah di Taswa Asyura, khususnya hari ini itu orang menyebutnya lebaran anak yatim? Salah satu di antara yang Nabi lakukan selain puasa, Nabi itu mengusap kepala anak yatim, mengusap tanda sayang. Tapi ada orang yang kadang-kadang diusapnya cuma usap-usap doang, padahal bukan itu, usap dan disantuni. Kita hari Ahad ya. Nah, itu bukti bahwa sebagian harta kita, sebagian Allah amanahkan pada kita gunakan untuk perjuangan mengentaskan kemiskinan, meningkatkan taraf hidup orang-orang lemah, membantu sesama dan lain sebagainya. Saya kira itu. Jadi Pak Jodoh sudah jam 8 lewat 15 ya, maaf. Mudah-mudahan di tahun baru ini 1445 Hijriah kita semua dikaruniai keimanan yang kokoh, ya, akidah yang kuat, dan kita mampu move on, mampu hijrah, mampu berpindah dari masa lalu yang kurang bagus menuju masa depan yang lebih baik, dan selanjutnya kita berjihad bersungguh-sungguh. Semua kemampuan yang kita miliki kita dedikasikan tempat kerja kita, agama kita, keluarga kita, dan semoga kita menjadi insan-insan yang lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Nabi mengingatkan khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia lainnya. Semoga kita termasuk bagian dari itu. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal.